Halo semuanya, apa kabar? Salam hebat luar biasa. Untuk kali ini aku mau sharing, masih dalam ini ya guys, buku Badai Pasti Berlalu ya. Dan aku baca-baca di sini aku menemukan suatu renungan ya, suatu sharing dari Bapak Chandra yang sangat bagus banget ya, sangat bisa mengubah mindset saya, dan mungkin buat teman-teman juga ingin mendengar ya, saya mau cerita, dan ini saya akan bacakan ya renungan ini dari buku Badai Pasti Berlalu ya. Jadi, buku ini tuh kisah inspiratif tentang perjalanan dan perjuangan mencari makna hidup ya. Jadi di sini tuh banyak banget ya kisah-kisah dari orang-orang sukses ya, termasuk Bapak Chandra. Dan ini tuh badai pasti berlalu ya. Jadi kita percaya di tahun 2024 ini ya, apapun yang jadi masalah buat kita, misalkan membuat kita itu jatuh bangun, nah biarlah itu sudah berlalu ya. Di 2004 ini kita bisa bebas ya, sudah istilahnya badai pasti berlalu ya. Kita udah berlalu dari badai itu ya, kita akan mulai hidup istilahnya 2024 ini kita mulai hidup dengan damai ya, dengan hal-hal baru yang kita dapat ya, rezeki ataupun kesehatan ataupun apapun yang kita dapat ya, biarlah itu yang 1 tahun lampau ya, 2023 sudah berlalu ya, badai sudah berlalu ya. Nah di sini ada cerita atau renungan ya, apa arti hidup sesungguhnya ya. Dan di sini saya membaca sambil istilahnya sharing ya teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Nah di sini apa arti hidup sesungguhnya ya, ada sebuah moto pahlawan nasional dari Sulawesi Utara, Sitau Timau Tumautu ya, artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain ya. Ketika manusia sedang terkena badai dalam hidupnya, berarti dia adalah individu yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang akan mempengaruhi hidup orang lain itu suatu hari nanti ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ketika manusia sedang terkena badai dalam hidupnya, berarti dia adalah individu yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang akan mempengaruhi hidup orang lain suatu hari nanti ya. Istilahnya contoh Bapak Chandra gitu ya. Di sini kan beliau pernah ya ngalamin badai yang sangat hebat ya. Istilahnya mungkin teman-teman yang sudah membaca buku ini atau menonton YouTube-nya di SP30 ya, beliau itu ada beban yang sangat banyak ya, harus membayar hutang orang tua, dan itu bukan sedikit tapi banyak banget ya. Istilahnya beliau mengalami badai ya. Tapi di sini kan yaitu siapapun kita ya, istilahnya yang sudah mengalami mungkin hidupnya di tahun kemarin hancur, jatuh bangun, tetapi saat ini bangkit ya, saat ini pulih, saat ini sudah berlalu badainya, itu kita bisa menjadi contoh buat orang lain gitu maksudnya ya. Kita bisa menjadi pribadi yang membuat orang lain tuh, oh iya itu si Mia gitu ya, misalkan dulunya sampai jatuh bangun tapi sekarang sudah bangkit dan sudah sukses, sudah hidupnya bahagia. Nah kita sebagai contoh gitu ya, sebagai motivasi buat orang lain gitu ya istilahnya. Nah di sini hidup ibarat pilihan untuk meminum 2 cangkir teh yang manis atau pahit ya istilahnya. Jadi di sini hidup itu ibarat pilihan untuk meminum teh manis dan teh pahit. Mana yang dulu kita minum ya istilahnya.
kita harus ada pilihan ya. Jika kita minum yang manis dulu, dan ketika kita minum yang pahit, itu akan terasa lebih pahit ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita minum yang pahit dulu, ketika kita minum yang manis, rasanya akan lebih manis. Ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus ada pilihan ya. Sini untuk sharing ini ya, saya istilahnya saya baca, saya renungkan ya. Di sini tadi ada pilihan teh manis dulu, apa yang pahit dulu yang kita minum. Nah di sini emang bener banget ya teman-teman. Jadi kita harus milih ya. Emang bener banget ya, untuk kehidupan nyata saat ini ya. Mungkin untuk saya pribadi gitu ya, saya sampai saat ini masih berjuang di negeri orang. Saya masih berjuang ya, jadi tulang punggung, jadi pahlawan di sini ibaratnya ya. Ya nggak apa-apa, saya bersyukur ya, saya terima dengan hati yang bahagia, yang tulus, yang ikhlas istilahnya ya. Dan saya percaya, dan kita semua mau percaya bahwa badai itu pasti berlalu ya. Kita minum teh yang pahit dulu nggak apa-apa, kita bekerja keras dulu, kita berjuang dulu, dan kita akan menikmati hasilnya nanti. Dan hasilnya lebih manis seperti teh yang kita minum tadi ya. Kita minum yang pahit dulu, ketika kita minum yang manis, manisnya akan melebihi rasa manis yang aslinya. Seperti hidup kita ya. Biarpun kita mengalami badai, berjuang ya, bekerja keras, berjauhan dengan keluarga, gak apa-apa. Percaya kita akan bisa berkumpul lagi dengan keluarga, misalkan yang merantau gitu ya. Kita akan sukses, kita akan bebas ya. Dan badai itu pasti berlalu ya. Sangat luar biasa banget di sini kalau kita mau renungkan ya. Dan di sini Bapak Chandra berkata seperti ini, teruslah berkarya ya teman-teman, teruslah berkarya dan berbagi ya. Istilahnya di sini berbagi itu berbagi yang positif, yang bermanfaat ya, yang motivasi, biar teman-teman ataupun orang yang menonton, yang melihat kita ketika ada masalah, ketika ada badai ya, mereka akan semangat, mereka akan semangat, mereka akan bangkit, dan mereka akan giat lagi untuk berjuang untuk kehidupan selanjutnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus berbagi ya, terus berkarya apapun yang kita bisa ya. Kita baca buku ya, kita nonton YouTube yang motivasi, kita bagikan kepada orang lain ya. Niscaya Sang Pencipta akan mengatur kehidupan yang terbaik bagi diri kita semua ya. Misalnya kalau kita mau berbagi yang baik, pasti Tuhan itu akan memberi kita ilmu yang lebih, itu istilahnya di sini ya. Ini sharing dari Bapak Chandra ya. Begitu ya teman-teman. Mungkin ini tadi ya, apa arti hidup sesungguhnya. Jadi ya selain kita mau berkarya dan berbagi yang baik buat orang lain, apa sih gitu ya. Seperti itu ya. Semoga kita semuanya di tahun 2024 ini ya teman-teman, kita akan bebas waktu ya, kita akan bebas finansial, kita akan sukses, kita akan kaya, kita akan sehat ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung saya di channel Ermiati ya. Salam hebat luar biasa.